Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 437. VCD bajakan muncul saat itu akhir Oktober. Feng Yu akan mulai mempersiapkan upacara penghargaan tahun baru ketika dia menerima telepon dari Jian Wanmeng. Ada VCD bajakan di pasaran. Teknologi VCD tidak terlalu sulit. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi CD dapat dengan cepat mengetahui teknologi di balik VCD. Mereka juga bisa memproduksi VCD. Biaya VCD tidak tinggi dan sekitar 1 RMB. Sebuah film terdiri dari VCD A dan B. Jika Anda menyertakan kemasan dan transportasi, biaya totalnya masih kurang dari 3 RMB. Harga VCD asli ditentukan oleh Win and Rain. Harganya mulai dari 10 RMB hingga 30 RMB. Film-film yang harganya 10 RMB adalah film-film lama atau video musik lama. VCD 30 RMB semuanya adalah film dan lagu baru. Harga 30 RMB ini perlahan-lahan akan menurun seiring berjalannya waktu. Tidak peduli apakah itu 10 RMB atau 30 RMB VCD, keuntungan dari perusahaan VCD hampir sama. Feng Yu berpikir bahwa orang lain tidak akan memasuki pasar ini begitu cepat. Bagaimanapun, Win and Rain dan Aiwa semuanya memproduksi VCD. VCD tersebut dijual di semua pengecer pemutar VCD mereka. Mereka yang membeli VCD player juga perlu membeli beberapa VCD. Feng Yu telah melakukan tindakan pencegahan terhadap perusahaan lain yang menyalin pemutar VCD, tetapi dia tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap VCD bajakan. VCD 5 RMB itu tidak berbeda dengan aslinya. Longe video kecil itu berusaha menjaga biaya tetap rendah karena mereka hanya menagih pelanggan mereka 0,5 RMB per orang. Merekalah yang mendukung VCD bajakan ini. Feng Yu telah meminta stafnya untuk mempromosikan VCD di ruang tunggu video itu, dan ini membuat para pengusaha itu memperhatikan peluang bisnis ini. Feng Yu pergi ke toko audio dan video untuk merasakan betapa seriusnya masalah ini. Dunia berjalan dengan santai, pengunjung lewat pasang surut. Cinta dan benci, hidup dan mati, usia tua, berapa banyak orang yang bisa melihat. Dunia duniawi berlalu. Di toko audio dan video, sebuah speaker besar sedang membunyikan Walt Gracefully on Sally Yeh. Ini adalah lagu yang membawa Sally Yeh ke puncak karirnya. Tautan ke lagu ada di catatan penerjemah. Feng Yu melihat banyak orang keluar masuk toko. Kebanyakan orang masih membeli kaset. Hanya beberapa yang memegang CD atau VCD ketika mereka berjalan keluar. Tampaknya perlu beberapa tahun bagi compact disc untuk menggantikan kaset audio dan video. Apa yang sedang Anda cari? Masuk dan lihat. Jika Anda tidak dapat menemukan apa yang Anda cari, saya dapat membantu. Toko kami memiliki segalanya. Bahkan jika toko kami tidak memiliki apa yang Anda inginkan sekarang, saya dapat membantu Anda mendapatkannya. Pemilik toko melihat Feng Yu masuk ke tokonya, dan dia pergi untuk melayaninya. Toko-toko milik swasta ini lebih ramah pelanggan daripada yang dioperasikan oleh pemerintah. Di mana VCD-nya? Ada di rak itu. Sisi ini adalah semua lagu, dan sisi lainnya adalah semua film dan drama. Pemuda ini sedang mencari VCD. Itu berarti dia memiliki pemutar VCD di rumah. VCD ini lebih mahal daripada kaset. Pemilik toko bisa mendapatkan lebih banyak, apalagi sekarang biaya VCD-nya jauh lebih rendah. Feng Yu melihat VCD di rak. Beberapa VCD adalah konser penyanyi, dan beberapa merupakan campuran lagu. Feng Yu juga tidak tahu mana yang berasal dari perusahaan label rekaman dan mana yang bajakan. Namun ketika dia melihat sebuah VCD yang berisi lagu-lagu Mandarin dan Kanton, dia langsung tahu bahwa VCD ini adalah bajakan. Perusahaan rekaman tersebut tidak akan memproduksi VCD yang berisi lagu-lagu dari kedua bahasa tersebut. Ketika Feng Yu melihat VCD Michael Jackson, dia yakin itu juga bajakan. Michael Jackson telah menandatangani kontrak dengan Sony, dan apakah Sony akan menjual haknya kepada Feng Yu?
Jika itu adalah nama perusahaan lain yang tercetak di sampulnya, itu mungkin masih bisa dilakukan. Tapi merek Win and Rain dicetak. Ini tidak mungkin. VCD bajakan saat ini tidak seburuk VCD bajakan di tahun-tahun mendatang. Kemasan dan kualitasnya sama persis dengan aslinya. Sekali toko menjual VCD bajakan, toko tersebut tidak akan pernah menjual yang asli lagi. Hal ini dikarenakan keuntungan dari penjualan VCD bajakan lebih tinggi dari aslinya. Feng Yu curiga hampir semua VCD di toko ini bajakan. Feng Yu berjalan ke sisi lain rak untuk melihat VCD film. Ada film dari China, Hong Kong, Taiwan, dan Amerika Serikat. Ada juga beberapa judul film klasik. Semua VCD dikemas dengan baik dan tidak ada yang tahu apakah itu bajakan atau asli. Tapi Feng Yu tahu dengan jelas bahwa ada yang salah dengan VCD itu. Haruskah saya menggunakan beberapa tanda anti pemalsuan laser? Tapi sepertinya tanda itu juga bisa dipalsukan. Lagi pula perusahaan-perusahaan ini menggunakan teknologi laser untuk merekam pada cakram ini. Kakak, apakah kamu sudah membuat pilihan? Pemilik toko berjalan mendekat dan bertanya. Seorang wanita sedang duduk di pintu masuk. Dia mungkin akan menelepon istri pemiliknya. Berapa harga untuk 2 cakram ini? 18 untuk satu. Jika Anda mendapatkan 2,35 RMB. Feng Yu menunjukkan ekspresi bermasalah. Bisakah itu lebih murah? Biayanya cukup tinggi. Tetapi karena Anda sangat tertarik, saya akan memberi Anda 2 RMB. Kedua VCD ini seharga 33 RMB. Ini adalah harga terendah yang bisa saya berikan kepada Anda. Jawab pemilik toko. Jangan coba-coba menipuku. Kenapa saya mendengar toko lain menjual VCD 10 RMB? Feng Yu berusaha mencari tahu harga biayanya. Bagaimana kualitas itu bisa dibandingkan dengan dis saya? Lihat, semua ini asli. Kualitas audio dan gambar akan jauh lebih baik daripada mereka. Bagus. 2 untuk 30 RMB. Ini adalah harga terakhir saya. Oke. Saya akan mengambil 2 ini. Feng Yu sampai di rumah dan memainkan salah satu VCD. Setelah melihat gambar itu, dia mengerutkan kening. Gambar dan audionya sangat jernih. Video ini adalah salah satu video yang Feng Yu tidak mendapatkan haknya. Kalau VCD ini diproduksi sendiri oleh Sony, masih oke. Sulit bagi Sony untuk mengimpor VCD ini dalam volume besar ke China. Bahkan jika Sony melakukannya, itu juga akan merangsang penjualan pemutar VCD. Tapi VCD ini adalah VCD angin dan hujan bajakan. Feng Yu menelepon Fu Guangzheng untuk membicarakan hal ini. Saudara Feng, bukankah kita harus mengabaikan mereka? Penjualan VCD kami berjalan dengan baik, dan ketika ada banyak VCD di pasaran, penjualan pemutar VCD kami akan lebih baik. Ketika pemutar VCD menjadi senormal TV, itu akan menjadi salah satu peralatan rumah tangga yang diperlukan. Selain itu, kami masih tidak memiliki hak atas banyak film dan lagu. Bagaimana jika konsumen itu ingin menontonnya? Lalu kita biarkan ini terus berlanjut. Feng Yu bertanya. Baru bulan lalu, dia meminta Hu Ge untuk berhenti membuat kartrid video game bajakan sejak The Little Tyrant menghentikan produksi konsol gamenya. Itu VCD bajakan. Itu akan mempengaruhi keuntungan kita. Tahukah Anda beberapa VCD bajakan itu dijual lebih mahal dari milik kami? Mereka juga menggunakan merek kami pada VCD bajakan itu. Ini akan mempengaruhi branding kita. Bagaimana jika seseorang menggugat kami dan mengklaim bahwa kamilah yang memproduksi VCD bajakan ini? Fu Guangzheng terkejut. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa ada perusahaan besar di balik semua ini? Saya melihat banyak film dan VCD musik Sony. Saya merasa ini tidak sesederhana itu. Feng Yu curiga bahwa ini adalah lubang yang digali oleh Sony untuk mereka. Ketika Sony menuntut mereka atas pelanggaran hak cipta, dia harus mengeluarkan semua VCD dari rak untuk penyelidikan. Ini akan mempengaruhi pasar VCD. Feng Yu mulai membuat panggilan telepon ke semua koneksinya. Dia ingin tahu siapa yang membuat semua VCD bajakan ini dengan merek Win and Rain.
Bab 438. Seseorang bernama Song. Hasil penyelidikan ini membuat Feng Yu marah. Ada lebih banyak VCD bajakan di kota-kota daripada aslinya. Banyak pabrik kecil tidak hanya memproduksi VCD bajakan biasa. Mereka juga memproduksi film dewasa Eropa, Jepang dan Hong Kong. Menjual film-film itu ilegal, dan merek Wind and Rain masih tercetak di sampulnya. Feng Yu tidak bisa mentolerir ini. Tetapi Feng Yu tahu bahwa tidak ada gunanya menyerang bengkel dan pabrik kecil ini. Bahkan jika pabrik-pabrik ini tutup, masih akan ada banyak bengkel kecil yang bermunculan. Dia harus menyerang bajak laut ini dari sumbernya. Dia harus menemukan sumber salinan master mereka. Feng Yu pergi mencari Hu Ge. Orang tolol ini memiliki perusahaan yang membuat kartrid game bajakan. Setelah Feng Yu berinvestasi di perusahaannya, dia berhenti membuat game bajakan dan beralih untuk mengembangkan game aslinya sendiri. Tapi Feng Yu terlalu memikirkan staf Hu Ge. Game yang mereka buat jauh dari game yang dimainkan Feng Yu di kehidupan sebelumnya. Grafik dan desainnya mengerikan. Jika game ini diperkenalkan ke pasar, reputasi mereka akan hilang. Pengembangan game tidak semudah yang dipikirkan Feng Yu. Hu Ge kenal banyak pengusaha bajakan. Dia bertanya-tanya dan menemukan bahwa ada sindikat di balik semua ini. Tidak hanya membuat VCD bajakan, ada juga CD bajakan, kaset video bajakan, kaset video game cartridge DL. Perkiraan kasar, penjualan barang bajakan beberapa kali lebih banyak dari aslinya. Tidak hanya VCD yang tercetak merek Wind and Rain, video bajakan lainnya, dan kaset audio serta permainan juga di bawah merek Wind and Rain. Perusahaan Feng Yu bahkan tidak memproduksi produk ini. Sial, ini adalah konspirasi yang menargetkan dia atau perusahaannya. Setelah konsumen berpikir bahwa ini benar-benar produk Wind and Rain, maka Wind and Rain akan menjadi perusahaan barang bajakan. Semua upaya membangun merek akan sia-sia. Ketika Fu Guangzheng mendengar berita itu, dia sangat terkejut. Dia tahu ada banyak barang bajakan di pasaran dan ada juga pemutar VCD bajakan. Tapi dia telah mengabaikan mereka. Dia ingin memanfaatkan ini untuk membangun pasar VCD dan menantang pemutar kaset video tradisional. Dia tidak pernah menyangka ini akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Saudara Feng, haruskah kita mengajukan keluhan resmi, memberikan sejumlah uang kepada petinggi untuk mulai menindak pembajakan? Pasar Cina terlalu besar, dan tidak seperti Hong Kong. Mereka tidak bisa menyelesaikan ini sendiri. Mereka membutuhkan bantuan pemerintah. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini dapat melakukan ini dalam skala seperti itu berarti mereka memiliki semacam perlindungan. Yang tidak bisa kita lakukan adalah mencari sumbernya. Jika tidak, pabrik mereka akan tetap muncul setelah kami menutupnya. Saya pikir Anda telah meminta Hu Ge untuk menyelidiki sumbernya untuk Anda. Feng Yu menghela nafas. Jangan sebut dia. Bahwa Hu Ge tidak bisa menahan godaan dan kembali membuat game bajakan. Saya telah menarik investasi saya dari perusahaannya, dan Tuan Lu telah meminta beberapa orang untuk memberinya pelajaran. Saat ini, dia bersembunyi di beberapa negara Asia Tenggara. Tuan Lu mengira Feng Yu telah berinvestasi di perusahaan Hu Ge karena dia. Sekarang, Hu Ge mulai membuat game bajakan lagi, dan dia masih mencoba menipu Feng Yu. Tuan Lu merasa bahwa ini adalah tamparan di wajahnya. Jika bukan karena keluarga Hu, Tuan Lu akan mematahkan salah satu kaki Hu Ge. Tuan Lu juga melepaskannya karena informasi yang dia dapatkan. Sumber dari dis bajakan berada di distrik Guangcheng di Provinsi Guangdong. Fu Guangzheng merasa malu. Ada sebuah pabrik elektronik angin dan hujan di Guangcheng, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa VCD bajakan berasal dari daerah itu. Ada pabrik-pabrik lain di seluruh China, tetapi salinan masternya dikatakan berasal dari Guangcheng. Salinan master itu dikirim ke Guangcheng dari Hong Kong. Feng Yu memberitahu Fu Guangzheng tentang ini, dan wajahnya memerah. Kakak Feng, serahkan ini padaku. Saya akan memikirkan cara untuk membunuh sumbernya. Saudara Fu, menghentikan pembajakan hanyalah salah satu tujuan kami. Kita juga harus menemukan dalang di balik ini. Kita harus tahu mengapa mereka menggunakan merek Wind and Rain kita untuk barang bajakan mereka.
Apakah kamu curiga seseorang menargetkan kita? Kami memproduksi VCD, dan kami adalah perusahaan terbesar yang membuat VCD asli. Para perompak itu suka membuat tiruan dari produk perusahaan nomor satu. Tetapi apakah mereka masih perlu menggunakan merek kami untuk film dewasa itu? Bagaimanapun, Saudara Fu, saya harap dalang yang bersembunyi di kegelapan akan ditangkap. Fu Guangzheng tiba di Guancheng dan meminta pemerintah setempat untuk menutup pangkalan VCD bajakan. Pemerintah menggerebek tempat itu dan menemukan sejumlah besar kaset video, dan dis bajakan. Namun mereka tidak mengetahui siapa dalangnya. Setiap minggu akan ada seseorang yang datang ke pabrik dengan kotak untuk mengumpulkan uang. Penanggung jawab pabrik tidak pernah bertemu dengan bos di belakang layar. Tapi dia telah memberikan petunjuk penting. Bos besar di balik layar berasal dari Hong Kong. Fu Guangzheng sangat marah. Seseorang berani mengacaukan keluarga Fu di Hong Kong. Orang-orang yang cukup kuat untuk bersaing dengan keluarga Fu tidak akan melakukan bisnis seperti itu. Mereka yang menangani kegiatan semacam itu bukan dari keluarga besar yang memiliki reputasi baik. Fu Guangzheng memberitahu pamannya tentang hal ini dan meminta mereka untuk membantu menyelidiki orang di balik sindikat ini. Keluarga Fu sangat tidak senang. Mereka memiliki saham di perusahaan penjualan elektronik Hong Kong. Ini telah merambah keuntungan mereka. Investigasi penuh harus dilakukan. Keluarga Fu memanfaatkan semua koneksi mereka dan semua trik mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan siapa yang berada di balik semua ini. Mereka berhasil menghancurkan beberapa pabrik bajakan di Hong Kong di sepanjang jalan, tetapi kepala sindikat itu tidak ditemukan. Keluarga Fu merasa malu. Mereka telah memberitahu Feng Yu bahwa mereka akan bisa mendapatkan kepala sindikat dan menempatkannya di balik jeruji besi dalam beberapa hari. Tapi sekarang, lebih dari 10 hari telah berlalu. Tidak ada petunjuk sama sekali. Keluarga Fu telah menggunakan koneksi mereka di dunia bawah dan unit penegak hukum, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Pada akhirnya, Fu Rongqi memberikan hadiah $1 juta Hong Kong untuk setiap petunjuk tentang kepala sindikat ini. Bahkan jika Anda hanya dapat memberikan nama orang ini, Anda juga bisa mendapatkan sejumlah uang ini. Jika Anda berhasil menangkap orang ini, maka Anda akan mendapatkan $1 juta Amerika Serikat. Seseorang akan selalu melangkah maju jika ada imbalan yang tinggi. Akhirnya keluarga Fu mendapat informasi tentang bos sindikat ini. Meskipun tidak ada yang pernah bertemu dengannya, seseorang telah mendengar anteknya berbicara kepada orang ini melalui telepon. Orang ini disapa sebagai Tuan Song. Feng Yu mengerutkan kening. Tuan Lagu. Apakah dia pernah menyinggung setiap pengusaha dengan nama keluarga ini? Mengapa Tuan Song ini menargetkannya? Tuan Song ini pasti memiliki dendam yang kuat terhadapnya. Feng Yu berpikir lama, dan tampaknya hanya ada satu orang yang membencinya sampai ke intinya dan orang ini memiliki uang untuk mendirikan pabrik. Tapi orang ini sudah lama hilang. Feng Yu telah meminta keluarga Fu untuk mencari orang ini selama beberapa waktu. Tetapi keluarga Fu tidak dapat menemukannya. Ada desas-desus bahwa orang ini hanya singgah di Hong Kong sebentar sebelum pergi ke AS. Bisakah orang ini kembali untuk membalas dendam untuk pamannya? Feng Yu sudah mengalami kegilaan orang ini. Jika Feng Yu memiliki kesempatan, dia tidak ingin orang ini menarik napas lagi. Saudara Fu, saya akan menawarkan 10 juta. Bantu aku menemukan orang ini. Fu Guangzheng terkejut. Siapa pria yang bernilai 10 juta ini? Aku akan mempekerjakan orang untuk mencarinya. Jika kita bisa menemukannya, maka kita bisa membicarakan uangnya. Dengan tindakan keras terhadap pembajakan baru-baru ini, para perompak itu tidak akan begitu sombong untuk beberapa waktu. Kita bisa mengembangkan pasar dengan damai. Feng Yu menghela nafas. Pria itu masih hidup, bagaimana dia bisa tenang? Bab 439. Bagaimana kami menjual mobil? Songjiang Motors telah mengembangkan 3 kategori kendaraan dengan total 6 model. Ketiga kelas tersebut diberi nama Olympic, Red Star, dan Off-Road. Produksi baru saja dimulai. Karena ini masih dalam tahap awal, outputnya tidak tinggi, dan 2 pabrik cabang baru hanya memproduksi kurang dari 1.000 kendaraan untuk ketiga kategori.
Di Cina, perusahaan mobil lainnya tahu bahwa perusahaan mesin kota Bing akan segera memperkenalkan mobil mereka dan akan fokus pada kendaraan kecil. Mereka semua merasa bahwa ini adalah lelucon. Sebuah perusahaan yang memproduksi traktor dan sepeda motor ingin memproduksi mobil sedan. Perusahaan mesin Bing City adalah salah satu perusahaan terkemuka di Cina untuk traktor dan sepeda motor mereka. Dengan penjualan dan kualitas produk mereka, mereka bahkan mungkin yang terbaik di China. Tapi mobil. Bahkan jika industri mobil China sudah matang, masih banyak merek mapan lainnya di pasar. Songjiang Motors tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sepotong kue ini. Kita semua menggunakan teknologi canggih dari Jerman, AS, dan Jepang. Jalur produksi juga diimpor dari luar negeri, dan para ahli mereka ditempatkan di sini untuk memberi kami panduan. Apa yang dimiliki Songjiang Motors? Apa? Mereka telah menyewa insinyur mobil Uni Soviet. Apa lelucon? Sejak kapan Uni Soviet memproduksi mobil yang bagus? Mobil-mobil Uni Soviet berisik, jelek dan kuno, dan tidak nyaman untuk dikendarai. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan China tidak mengimpor mobil Soviet ini. Oh, itu bekas Uni Soviet. Perusahaan yang paling ingin melihat perusahaan mesin gagal adalah Fuss Automobile Works di Jilin. Perusahaan mesin kota Bing telah mengambil banyak staf dari mereka. Banyak dari staf ini berasal dari departemen teknis. FAW masih ingat dengan jelas bagaimana perusahaan mesin mendirikan stand rekrutmen di luar tempat mereka. FAW ingin melihat bagaimana konsumen mengabaikan mobil perusahaan mesin dan perusahaan mesin tidak punya pilihan selain menjual pabrik dan peralatan mereka. Ketika itu terjadi, mereka akan membeli lebih dari satu atau dua pabrik untuk memperluas FAW. Pada saat yang sama, mereka akan memburu semua staf dari perusahaan mesin. Tidak hanya mereka akan mencuri para teknisi dan pekerja berpengalaman. Bahkan para pekerja biasa itu akan menjadi sasaran. Mereka ingin perusahaan mesin tidak memiliki pekerja. Ketika semua orang tidak berpikir Songjiang Motors akan berhasil, Feng Yu, Fu Guangzheng dan yang lainnya merasa percaya diri. Mereka telah menguji 6 model kendaraan tersebut. Harganya berkisar dari 120.000 RMB hingga 500.000 RMB. Bahkan ada model kendaraan off-road diesel. Saat ini, di China tidak ada kendaraan off-road lain yang menggunakan diesel. Tapi pemasaran kendaraan ini adalah sakit kepala terbesar bagi mereka. Fu Guangzheng ingin memasang iklan di semua media, terutama CCTV. Dia juga ingin menyewa selebriti untuk mendukung mobil mereka. Akan lebih baik untuk menyelenggarakan pameran motor besar. Ini akan meningkatkan kesadaran merek. Kesan Songjiang Motors di kalangan konsumen China adalah sepeda motor. Sebagian besar konsumen tidak akan berani membeli kendaraan mereka jika mereka memperkenalkan mobil mereka ke pasar. Lagi pula ada pilihan lain seperti kendaraan impor dan kendaraan joint venture domestik. Kendaraan ini berkualitas tinggi dan memiliki layanan purna jual. Perusahaan mesin tidak memiliki ini. Feng Yu telah meminta anak buahnya untuk melakukan perkiraan kasar tentang biaya mendirikan pusat servis di semua provinsi. Ini akan menelan biaya lebih dari 100 juta RMB. Kecuali Feng Yu dapat mendirikan pusat layanan seperti toko 4S di tahun-tahun mendatang, dan mengenakan biaya lebih tinggi dari harga pasar, dia tidak akan menghasilkan uang. Dia malah akan rugi. Tetapi jika tidak ada layanan purna jual, konsumen akan mendapatkan kesan bahwa perusahaan tidak peduli dengan layanan purna jual dan mereka tidak akan tertarik dengan mobil mereka. Selain itu, harga kendaraan mereka terlalu tinggi. Para distributor sepeda motor tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pengecer resmi mobil-mobil ini. Bahkan jika mereka membawa 2 kendaraan untuk setiap model, itu akan menelan biaya setidaknya 2 juta RMB. Tapi sebagai pengecer, bagaimana mereka bisa membawa begitu sedikit mobil? Mereka masih harus menanggung biaya sewa, upah, del. Sulit bagi para distributor untuk menanggung semua biaya ini. Feng Yu telah memikirkan semua masalah ini sebelumnya. Solusinya adalah memasok mobil ke distributor lama itu terlebih dahulu, dan mereka hanya diharuskan menyetor 1 juta. Namun hasil penjualan kendaraan tersebut harus disetorkan ke rekening Tai Hua Trading.
Taihua Trading kemudian akan menyelesaikan pembayaran dengan distributor. Ini adalah model penjualan toko 4S itu. Perusahaan mesin kota Bing juga akan menempatkan mekanik di setiap toko. Toko-toko perlu menyewa 2 mekanik sendiri. Ini harus cukup untuk saat ini. Kendaraan Songjiang Motors masih sangat tahan lama. Ini akan membentuk struktur dasar model toko 4S dari kehidupan Feng Yu sebelumnya. Tetapi ini juga akan menyebabkan pabrik-pabrik mesin dikurung. Akan ada tekanan yang cukup besar pada keuangan perusahaan. Setelah penjualan tidak baik, perusahaan mesin akan menghadapi masalah arus kas. Jika masalah ini terus berlanjut, produksi kendaraan mungkin terhenti. Namun jika penjualan mobil bagus, maka akan tercipta jaringan distribusi penjualan yang cepat dan akan meningkatkan volume penjualan. Juga ini akan lebih mudah daripada mendirikan toko retail sendiri. Li Mingde menentang solusi ini. Lihat First Automobile Works, Second Automobile Works, dan pabrikan mobil China lainnya. Semua dari mereka memiliki showroom sendiri dan menjual semua kendaraan mereka sendiri. Anda membiarkan distributor itu berpegangan pada mobil kami. Bagaimana jika mereka menghilang dengan mobil kita? Dengan hanya 1 juta RMB sebagai deposit dan Anda mengizinkan mereka menyimpan lusinan kendaraan kami. Biaya kendaraan itu lebih dari 2 juta RMB. Ini adalah risiko yang terlalu tinggi. Li Mingde awalnya menentang rencana Feng Yu. Pasar mobil China bukanlah pasar yang besar, dan rencana Feng Yu terlalu besar. Meskipun hanya ada 2 pabrik cabang yang beroperasi, pembangunan pabrik lainnya hampir selesai. Konstruksi akan selesai awal tahun depan dan akan mulai berproduksi. Bagaimana jika penjualan kendaraan tidak berjalan dengan baik? Feng Yu tersenyum. Dia masih memiliki strategi penjualan kedua yaitu model salesman. Di AS, penjualan dari pintu ke pintu adalah model penjualan yang umum. Seorang salesman yang baik dapat memperoleh penghasilan sebanyak eksekutif puncak di perusahaan tersebut. Penjual tidak perlu menimbun barang. Mereka hanya perlu membawa klien mereka ke pabrik untuk melihat produk. Terserah klien untuk memutuskan apakah mereka ingin membeli. Tentu saja, Feng Yu tidak meminta salesmannya pergi ke rumah tangga biasa untuk menjual mobilnya. Dia ingin mereka mengunjungi semua pemerintah dan instansi terkait pemerintah. Jika Feng Yu ingat dengan benar, tahun depan akan menjadi tahun di mana pemerintah China meningkatkan pengeluaran mereka untuk mobil. Pejabat setingkat kepala divisi deputi diberi kendaraan pribadi. Di beberapa daerah, bahkan setingkat kepala seksi punya mobil sendiri. Ada banyak alasan untuk ini. Salah satu alasannya adalah rencana pemerintah 5 tahun. Para pejabat perlu menarik investor asing dan investasi asing di daerah mereka akan mempengaruhi peluang mereka untuk promosi. Alasan lain ada peningkatan mendadak dalam produksi mobil dalam negeri. Ini adalah kendaraan perusahaan mobil joint venture itu. Kenaikan mendadak menyebabkan harga mobil turun dan pada saat yang sama, pendapatan pemerintah Cina meningkat. Banyak pejabat yang merasa sudah waktunya untuk meningkatkan tunjangan dan kesejahteraan mereka. Ini adalah kesempatan Songjiang Motors untuk meningkatkan kesadaran merek mereka. Feng Yu telah mengambil bagian dalam desain 6 model. Dia memberitahu Michael Liu bagaimana dia ingin kendaraan itu terlihat dan Michael Liu dan timnya keluar dengan desain akhir. Ketiga kategori kendaraan tersebut adalah mobil sedan kecil tradisional Olimpik, luxury Red Star dan SUV off-road. Pesaing untuk mobil sedan kecil Songjiang Motors adalah Santana. Pesaing SUV adalah Jeep dan Cherokee. Pesaing mobil mewah adalah Mercedes dan Audi. Karena penjualan kendaraan mereka, Feng Yu dan Fu Guangzheng mulai mencari pejabat yang dekat dengan mereka. Mereka ingin menjual mobil mereka kepada pejabat tinggi ini terlebih dahulu, dan bawahan mereka akan cenderung mengikuti pemimpin mereka. Feng Yu telah memilih CCTV sebagai pemberhentian pertamanya. Bab 440. Mengunjungi CCTV Manajer Feng, mengapa kamu begitu pagi hari ini? Latihan untuk program belum dimulai. Seorang wakil direktur melihat Feng Yu dan dengan hangat menyambutnya. Keberhasilan upacara penghargaan malam tahun baru tahun lalu dan makan malam gala telah menyebabkan CCTV menerima pujian dari para petinggi. Adapun yel-yel dan yel-yel dari penonton secara langsung juga berhasil menarik perhatian penonton.
Penonton merasa slogan dan sorakan ini sangat menarik. Tahun ini CCTV telah menghubungi asosiasi sebelum asosiasi mulai merencanakan. CCTV ingin menanyakan apakah asosiasi akan menyelenggarakan upacara penghargaan tahun ini. CCTV ingin melakukan persiapan. Ini adalah peluang iklan yang sangat baik untuk venue dan bagaimana dia bisa melewatkannya. Perusahaan-perusahaan yang menunjukkan wajah mereka selama upacara penghargaan tahu manfaat dari mengambil bagian dalam penghargaan ini. Penjualan mereka meningkat pesat setelah upacara tahun lalu. Lihat Leha. Setelah upacara penghargaan ditayangkan, penjualan mereka berlipat ganda. Perusahaan-perusahaan yang dinominasikan tetapi tidak memenangkan penghargaan tahun lalu pergi mengunjungi asosiasi tersebut. Mereka ingin memenangkan penghargaan. Ada perbedaan besar antara dinominasikan dan menang. Setidaknya, perusahaan memiliki 1 menit lebih sedikit untuk memamerkan produk mereka. Tahun ini, semua perusahaan ini tahu apa yang harus dilakukan. Mereka semua siap. Selama upacara, staf mereka di penonton langsung akan memiliki plakat dan akan berteriak sorak-sorai. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan perusahaan mereka. Sponsor utama upacara penghargaan tahun ini adalah venue lagi. Panggung dan line-up penampilan tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Ada lebih dari 10 penyanyi dari Hong Kong dan Taiwan yang mendekati asosiasi untuk menyatakan niat mereka untuk tampil selama upacara tersebut. 2 penyanyi yang tampil tahun lalu itu terkenal di China. Pendapatan mereka dari catatan mereka dan dukungan produk mereka telah meningkat secara signifikan. Tuduhan mereka juga berlipat ganda. Bagaimana mungkin penyanyi lainnya tidak cemburu? Dengan pengalaman dari tahun lalu, penyelenggaraan upacara tahun ini sangat mudah. Meskipun tahun ini venue telah menghabiskan 1 juta RMB lebih dari tahun lalu, perusahaan yang dinominasikan semuanya bersedia membayar uang. Tetapi perusahaan-perusahaan itu kecewa. Venue tidak ingin mengambil uang mereka. Venue telah mempromosikan perusahaannya, dan sekarang, dia ingin membuat penghargaan ini adil. Bagaimana dia bisa menerima uang dari perusahaan-perusahaan itu? Tahun lalu, asosiasi tidak memiliki cukup uang dan membutuhkan dukungan dari perusahaan yang berpartisipasi. Tahun ini, asosiasi tidak membutuhkan uang dari perusahaan-perusahaan tersebut. Asosiasi telah mengumpulkan biaya keanggotaan dari perusahaan-perusahaan itu, dan biaya tersebut akan mendanai upacara tahun ini. Inilah mengapa venue dapat mensponsori acara ini tanpa menghabiskan terlalu banyak. Tidak hanya perusahaan yang dinominasikan dan CCTV yang senang, tetapi bahkan pemimpin tertinggi dari Departemen Publisitas juga senang. Para petinggi tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dan pemirsa masih bisa menonton acara yang luar biasa. Upacara ini juga membantu negara menunjukkan pengakuan mereka terhadap perusahaan yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa. Panitia penyelenggara dan CCTV telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Venue adalah perwakilan dari panitia penyelenggara tahun ini lagi. Dia juga produser asosiasi upacara. Dia juga dianggap sebagai pemimpin, dan inilah mengapa wakil direktur menyambutnya dengan hangat. Saya mendengar bahwa kepala stasiun Jia ada di sini. Saya mencari dia. Oh, kepala Jia ada di sana. Aku akan mengantarmu. Manajer Feng, apakah Anda mencari saya? Kepala Jia melihat Feng Yu tidak pergi setelah menyapanya. Dia tahu Feng Yu ingin berbicara dengannya. Aku punya beberapa masalah yang berhubungan dengan pekerjaan untuk didiskusikan denganmu. Sekretaris pergi dan menutup pintu setelah menyajikan teh. Kepala Jia perlahan menyesap minumannya dan bertanya, apakah Anda di sini untuk bertanya kepada saya tentang lelang slot iklan tahun ini? Tidak ada yang bisa aku lakukan. Tetapi karena Anda adalah klien terbesar kami, saya jamin Anda akan mendapatkan slot sebelum dan sesudah laporan cuaca. Tahun ini CCTV akan mengalihkan tender slot iklan ke lelang. Ini sudah diumumkan di TV, dan bulan depan akan dilaksanakan. Kepala Jia berpikir bahwa Feng Yu ingin menarik tali untuk mendapatkan slot yang dia inginkan. Mata Feng Yu menyala. Meskipun dia memperhatikan lelang ini, dia tidak terlalu khawatir. Dia tahu perusahaan mana yang akan menghabiskan banyak uang untuk slot iklan.
Meskipun dia tidak dapat mengetahui anggaran mereka, tetapi dia tahu dari kehidupan sebelumnya berapa banyak perusahaan ini akan membayar. Feng Yu percaya diri untuk memenangkan slot. Dia juga memutuskan untuk tidak menawar slot utama sebelum dan sesudah berita secara membabi buta. Bagaimanapun, lelang tahun ini terdiri dari lelang buta dan terbuka. Feng Yu hanya bisa membeli semua slot dari pelelangan terbuka. Terima kasih, Kepala Jia. Tetapi saya di sini hari ini karena hal-hal lain. Masalah lain. Kepala Jia memandang Feng Yu dengan bingung. Selain slot iklan, apa lagi yang dia miliki? Saya mendengar bahwa CCTV akan membuat sejumlah kendaraan usang. Anda ingin membeli mobil bekas? Saya tidak bisa membantu banyak. Mobil-mobil ini akan didistribusikan ke departemen di bawah ini. Kepala Jia mengerutkan kening. Feng Yu ingin membeli mobil bekas. Dia ingin membeli mobil ini untuk stafnya. Feng Yu terdiam. Siapa sih yang mau mobil bekas dan tua itu? Itu adalah model lama Santana. Apa yang Anda ingin saya lakukan dengan mobil antik ini? Taruh di museum. Kau salah paham padaku. Saya tidak ingin membeli mobil bekas. Saya bertanya apakah CCTV memiliki persyaratan khusus untuk membeli mobil baru. Apa? Anda memiliki mobil untuk dijual kepada kami. Tapi kami tidak punya niat untuk membeli mobil impor. Kami CCTV dan hanya bisa membeli mobil produksi dalam negeri. Mobil yang saya rekomendasikan semuanya diproduksi secara lokal, dan ini adalah mobil terbaik yang diproduksi di China. Mobil apa yang kamu bicarakan? Santana atau Audi 100? Di antara mobil produksi China, kedua merek ini lebih terkenal, dan kualitasnya lebih baik. Kedua merek mobil ini menjadi pilihan utama instansi pemerintah. Seperti seorang pesulap, Feng Yu mengeluarkan brosur berwarna dari tasnya dan memberikannya kepada Kepala Jia. Silakan lihat. Mobil Songjiang Motors. Ini adalah mobil asli buatan lokal. Bukan dari perusahaan patungan. Ini adalah merek China sendiri. Ini menggunakan teknologi yang dimodifikasi dari bekas Uni Soviet. Kualitas dan desain adalah yang terbaik di China. Model ini dirancang khusus untuk para eksekutif. Interiornya luas dan kursinya senyaman sofa. Juga, model ini dijual dengan harga yang sama dengan Santana tetapi lebih baik. Performa model ini bahkan bisa menyaingi Audi 200 tapi harga jualnya hampir sama dengan Audi 100. Eksteriornya terlihat lebih megah. Feng Yu menunjuk ke gambar di brosur dan mulai berbicara tentang fitur dari model yang berbeda. Tentu saja, ada juga kekurangan, tetapi Feng Yu tidak sebodoh itu untuk menunjukkan semua kekurangan padanya. Kepala stasiun Jia harus mengakui bahwa mobil-mobil dalam gambar itu menakjubkan. Tapi bukankah Songjiang Motors ini adalah pabrikan sepeda motor? Sejak kapan mulai memproduksi mobil? Apakah ini mobil Songjiang Motors dari itu? Perusahaan mesin kota Bing. Betul sekali. Perusahaan mesin kota Bing adalah perusahaan yang memproduksi mobil-mobil ini. Anda mengatakan bahwa mobil-mobil ini 100% diproduksi China. Ya, meski sedikit sahamnya dimiliki oleh pengusaha Hong Kong, Hong Kong juga bagian dari China. Sebagai stasiun TV nasional Tiongkok, bukankah seharusnya Anda mendukung merek Tiongkok kita sendiri? Jika Anda melihat keluar di jalanan sekarang, yang bisa Anda lihat hanyalah merek-merek asing itu. Jika Anda tidak mendukung merek China, apakah Anda pikir Anda akan melihat mobil China di masa depan? Feng Yu bertanya. Apakah performa mobil Anda bagus? Berapa harganya? Kepala Jia sekarang dipromosikan menjadi wakil kepala stasiun eksekutif. Kepala stasiun juga kepala departemen publisitas dan jarang berada di kantor CCTV-nya. Kepala Jia adalah orang yang menangani hampir semua masalah di CCTV. Jika CCTV bersedia memberitahu kami beberapa informasi orang dalam tentang lelang slot iklan, maka kami akan menjual semua mobil ini kepada Anda dengan harga biaya. Saya tidak akan mendapat untung 1 sen pun dari Anda. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.